Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Putri Dewayanti, NIRAM 2016-11002. Hari ini saya akan melakukan pengisian rekam medis. Yang pertama saya akan mengisi asesmen awal gigi dan mulut pasien. Jadi pertama kita isi di kolom sini ada nama, kita isi namanya Ibu Asma, lalu alamatnya Jalan Mekar, RT 3 RW 5 nomor 44 Jakarta Selatan. Lalu ada tanggal lahir 16 Mei 1952. Jenis kelaminnya kita centang yaitu perempuan, usianya 68 tahun. Lalu kolom selanjutnya ada tanggal kedatangan pasien yaitu 10 Februari 2020. Jamnya 10:10. Lalu instalasi atau unitnya itu Klinik Eksekutif RSGM Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama. Lalu sumber datanya itu adalah dari pasiennya sendiri, rujukannya tidak ada, dicentang. Terus diagnosis rujukannya itu tidak ada, jadi di-strip saja. Masuk ke kolom selanjutnya itu psikososial, budaya, dan ekonomi. Status pernikahannya kita centang menikah. Riwayat kebiasaannya itu tidak ada. Hambatan fisiknya itu penglihatan karena menggunakan kacamata, kita centang. Lalu hambatan kognitifnya tidak ada, kita strip saja. Hambatan sosialnya itu budaya, kita centang karena gigi taring bawah kanan diasah saat remaja. Bahasa yang diakui yaitu Indonesia. Lalu ekonominya itu kita centang baik. Masuk ke kolom selanjutnya yaitu keluhan. Yang pertama, keluhan utama. Pasien perempuan bernama Ibu Asma, usia 68 tahun, datang ke Klinik Eksekutif RSGM Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama dengan keluhan ingin dibuatkan gigi tiruan yang baru karena gigi tiruan yang lama sudah terasa longgar sehingga membuat tidak nyaman saat mengunyah makanan maupun berbicara. Dan pasien merasa giginya kotor, ingin dibersihkan. Yang kedua, riwayat penyakit lain yaitu hipertensi terkontrol. Riwayat alerginya tidak ada, jadi strip saja. Pemeriksaan umumnya kita isi tekanan darahnya 120/90 mm Hg, tinggi badannya 158 cm, berat badannya 60 kg, nadinya 90 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius. Masuk ke pemeriksaan objektif. Yang pertama ada ekstraoral, wajahnya itu simetris, bulatkan. Lalu pipinya simetris, bibir simetris, limfonodutnya teraba. Lalu masuk ke intraoral, mukosa pipinya sehat, lidahnya tidak ada kelainan, tulis, mukosa dasar mulutnya tidak ada kelainan juga, TMJ-nya tidak ada kelainan, palatumnya terdapat torus palatinus, di gingivanya terdapat resesi di gingiva. Untuk yang ini pilih salah satu lalu dibulatkan pengisiannya. Selanjutnya pengkajian asesmen nyeri. Nyerinya itu tidak ada, jadi centang yang tidak. Skala nyerinya 0 yang ini. Lalu lokasi nyerinya tidak ada, jadi di strip saja. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan penunjang yaitu pasien memiliki anemia karena Hb dan hematokrit yang rendah. Diagnosisnya itu diagnosis banding tidak ada, jadi di strip saja. Lalu rencana dan tindak lanjut perawatannya yang pertama, merujuk pasien ke penyakit dalam. Kedua, melakukan scaling dan root planning pada gigi rahang bawah. Yang ketiga, merujuk ke prostudensia untuk dibuatkan gigi tiruan sebagian lepasan yang baru untuk gigi rahang atas dan rahang bawah. Lalu yang keempat, merujuk ke bedah mulut untuk pembuangan torus palatinus. Lalu mahasiswa atau mahasiswi yang melakukan pemeriksaan tanda tangan di kolom ini dan menuliskan nama panjangnya.
selanjutnya saya akan melakukan pengisian pemeriksaan odontogram pasien. Jadi untuk pemeriksaan odontogram, yang pertama di kolom ini kita akan tulis nama, yaitu Ibu Asma. Ada alamatnya Jalan Mekar, RT 03, RW 05, nomor 44, Jakarta Selatan. Lalu kita tulis usianya 68 tahun, jenis kelaminnya kita centang perempuan. Lalu selanjutnya di kolom ini kita tulis isi masing-masing giginya, yaitu gigi 11 missing, singkatannya adalah MIS untuk gigi missing, gigi 12 juga missing, gigi 13 missing, gigi 14 juga missing, gigi 15 itu mengalami atrisi dan di bagian lingualnya terdapat composite filling. Jadi penulisannya adalah ATT strip L COF. Lalu gigi 16 missing, gigi 17 juga missing, gigi 18 missing. Lalu gigi 21 juga missing, gigi 22 missing, gigi 23 missing, gigi 24 missing, gigi 25 missing, gigi 26 missing, gigi 27 mengalami karies di bagian di bagian bukal dan oklusal. Untuk penulisannya jadi VOCAR. V itu untuk bagian bukal dan bagian labial. Penulisannya adalah V, yaitu vestibular. Untuk gigi 28 juga missing. Selanjutnya kita isi kolom yang ini. Gigi 48 missing, 47 missing, 46 missing, 45 missing, 44 missing, 43 mengalami bukal karies, serta distal terdapat composite filling dan atrisi. Jadi penulisannya adalah V, CAR, strip D, COF untuk composite filling, strip ATT untuk atrisi. Gigi 42 dan gigi 41 ATT yaitu atrisi. Lalu gigi 38 missing, gigi 37 missing, 36 juga missing, 35, 34 juga missing. Gigi 33 mengalami gigi 33 terdapat composite filling di bagian cervical serta atrisi. Jadi penulisannya adalah SERV untuk cervical, COF untuk composite filling, strip ATT untuk atrisi. Untuk gigi 32 dan gigi 31 nya atrisi, jadi penulisannya ATT. Untuk menulis lambangnya itu jadi dimulai dari gigi 18 yaitu missing, lambangnya adalah silang seperti ini. Gigi 17 juga missing, lambangnya silang. Gigi 16 missing, lambangnya silang. Gigi 15 mengalami atrisi dan di bagian lingualnya terdapat composite filling. Lambangnya adalah warna hijau seperti ini di bagian lingual. Lalu gigi 14 missing, lambangnya silang. Gigi 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26 missing, lambangnya silang. Lalu gigi 27 mengalami bukal dan oklusal karies. Jadi lambang itu adalah kita membuat garis tebal di bagian bukal dan oklusalnya seperti ini. Lalu gigi 28 missing, lambangnya silang. Lanjut ke gigi 38.
Gigi 38 missing, lambangnya silang. Gigi 37, 36, 35 dan 34 juga missing, lambangnya silang. Lalu gigi 33 mengalami terdapat composite filling di cervical serta atrisi. Jadi lambangnya adalah lingkaran untuk lingkaran di bagian cervicalnya, lalu warnanya hijau karena composite filling. Lalu gigi 32 atrisi, gigi 31 atrisi, 41 dan 42 atrisi. Gigi 43 mengalami vikar, jadi lambangnya adalah ditebal, membuat garis tebal di bagian vestibular seperti ini karena karies. Lalu di bagian distalnya itu terdapat composite filling, jadi warnain dengan warna hijau. Gigi 44 sampai gigi 48 missing, jadi lambangnya silang. Selanjutnya kita isi oklusinya normal bite, bulatkan. Untuk pengisiannya ini bulatkan salah satu jawabannya. Torus palatinus multiple, torus mandibularisnya 3 ada, palatumnya rendah, diastemanya tidak ada, gigi anomalinya tidak ada. Lalu decay-nya itu 3, missingnya 24, fillingnya ada 3. Lalu jumlah foto yang diambil itu ada 4, yaitu intraoral. Jumlah ronsen foto yang diambil itu 1, yaitu OPG atau panoramik. Lalu di kolom sebelah sini ada diperiksa oleh dokter yang memeriksa, tulis namanya, lalu tanggal pemeriksaannya 10 Februari 2020, lalu tanda tangan pemeriksanya di sebelah sini. Selanjutnya saya akan menginterpretasikan data hasil laboratorium darah dan rencana tindak lanjut perawatan pasien. Yang pertama adalah hemoglobinnya itu kurang dari normal, yaitu 11,2. Lalu leukositnya normal, trombositnya normal, hematokritnya normal, eritrositnya kurang dari normal, yaitu 3,5. Basofil, eosinofilnya normal, lalu neutrofilnya normal, monositnya normal, limfositnya juga normal, lalu MCV normal, MCH normal, lalu MCHC-nya juga normal, lalu glukosa sewaktunya juga normal. Kolesterol totalnya itu lebih tinggi dari normal. Jadi dari hasil pemeriksaan laboratorium darah ini dapat disimpulkan pasien ini memiliki anemia, sehingga rencana perawatannya adalah merujuk pasien ke spesialis penyakit dalam. Lalu selanjutnya saya akan menginterpretasikan hasil radiologi pasiennya. Jadi dari hasil radiologinya ini, pada gambar radiografi terlihat tulang alveolar pada rahang atas terjadi penurunan secara luas secara horizontal dengan gambaran radiolusan. Terlihat sinus maxillaris mendekati alveolar ridge pada gigi 16 dengan gambaran radiolusan. Pada rahang bawah terlihat penurunan tulang alveolar secara vertikal dengan gambaran radiolusan. Lalu selanjutnya untuk rencana perawatan dan KIE pada pasien ini, jadi rencana perawatannya yang pertama merujuk pasien ke spesialis penyakit dalam. Lalu yang kedua, lakukan scaling dan root planning pada gigi rahang bawahnya. Yang ketiga, rujuk pasien ke prostodontia untuk pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan untuk rahang atas dan rahang bawahnya. Lalu rujuk ke spesialis bedah mulut untuk pembuangan torus palatinusnya. Jadi untuk KIE-nya itu pertama rujuk pasien ke penyakit dalam,
Setelah itu pasiennya kita rujuk ke bedah mulut untuk dihilangkan terus kepala tinusnya. Setelah itu baru dirujuk ke ke prostodonsia untuk dibuatkan gigi tiruan sebagian lepasan pada rang atas dan rang bawahnya. Setelah itu kita beri edukasi. Yang pertama itu menjaga OH dengan sikat gigi dan berkumur. Lalu yang kedua, kurangi makanan yang bertekstur keras. Jadi makan makanan yang teksturnya itu lunak. Sekian pengisian rekam medis saya hari ini. Terima kasih.